Halo semua, jadi di sini adalah Mr. Benben ya. Kita sekarang ini belajar tentang kaidah pencacahan. Jadi video ke-6 sudah ya, permutasi siklis gitu. Oke, jadi kemarin kita belajar permutasi biasa, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah, kali ini adalah permutasi siklis. Jadi apa maksudnya permutasi siklis nih? Oke, coba kita lihat ya. Nah, jadi permutasi siklis merupakan susunan atau urut unsur-unsur yang membentuk lingkaran atau kurva tertutup. Jadi maksudnya bagaimana? Oke, jadi begini. Misalnya kita tulis di sini ada A gitu ya. Nah, ini unsurnya terletak begini ya. Lalu kemudian di sini adalah B misalnya. Oke. Lalu di sini adalah C misalnya. Oke ya. Maka berarti kalau kita putar begini, itu kan kita dapat susunan adalah A, B, C. Betul ya? Nah, bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau putar ini kita putar begini ya. Jadi A-nya kita jadi putar begini, B-nya jadi ke sana, C jadi di A gitu ya. Jadi diputar begitu. Jadi maka berarti di sini maka akan menjadi A gitu ya. Karena A akan putar ke sini, lalu kemudian sini akan menjadi B gitu ya. Lalu sini akan menjadi C. Maka kalau kita lihat, ini sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa ini kalau kita lihat dari A, maka berarti ini sebenarnya ABC begitu ya. ABC. Tapi kalau kita lihat dari C, itu kita bisa mengatakan itu adalah CAB gitu ya. Kalau kita lihat dari B, maka ini adalah BCA begitu. Jadi ketiga ini adalah sama gitu ya, sama. Karena sebenarnya ini tidak bergerak, tetapi hanya berdasarkan kita lihat dari sudut pandang mana begitu ya, dari sudut pandang mana. Nah, jadi kalau dia seperti ini, maka kita pegang sebuah sudut pandang, lalu kita putar dengan arah yang sama. Jadi kayak seperti ini. Ini berarti adalah A, B, C begitu ya. Kalau ini kita pegang dari si A, maka kita putar ke arah yang sama dengan yang ini, maka kita akan mendapatkan A, B, C sama ya, A, B, C sama A, B, C. Maka dikatakan bahwa bentuk seperti ini dihitung cuma satu kali saja begitu. Lalu kedudukan bagaimana yang dihitung sebagai hal yang berbeda, begitu ya? Maka begini. Jadi misalnya di sini A, di sini B, di sini C. Maka kalau kita putar, kan ini kan sebutannya seperti tadi ya, A, B, C ya. Tapi A-nya itu kita pegang begini. Oke. Maka sisa B dan C yang boleh kita tukar susunan. Jadi ini B-nya tukar ke sini, sedangkan C-nya tukar ke sana. Maka berarti di sini jadi B, saya di sini jadi C, sehingga kalau kita putar seperti begini, maka akan diperoleh ACB begitu. ACB. Maka ini ABC dan ACB merupakan susunan yang berbeda. Begitu ya. Nah, jadi bagaimana cara kita bisa menghitung susunan yang berbeda? Jadi cerita tadi tekniknya adalah kita ambil sebuah untuk dijadikan patokan, lalu sisanya yang jadi patokan itu tidak boleh bergerak. Lalu sisanya itu yang boleh kita tukar-tukar tempat gitu ya. Karena dia bersisa dua, maka banyaknya cara untuk bisa tukar-tukar tempat sebanyak dua faktorial cara begitu ya. Tapi saya dua dapat dari mana? Sebenarnya karena ini ada tiga unsur, tetapi salah satu unsur itu tidak boleh bergerak karena sebagai patokan, maka tiga buah unsur itu dikurangin dengan satu buah unsur yang tidak boleh bergerak. Nah, begitu ya. Nah, jadi secara umumnya kesimpulan, jadi kalau ada n unsur di permutasi siklis, nah maka banyaknya cara itu adalah berarti kita tulisnya adalah um, P siklis itu sama dengan n dikurangin 1 faktorial begitu ya. Nah, jadi sebenarnya sangat simpel gitu ya. Jadi mungkin kita akan lihat contoh soal saja. Nah, ini contohnya 6 orang melakukan rapat bersama. Mereka duduk mengelilingi meja bundar. Tentukan banyak cara mereka dapat membentuk posisi duduk yang berbeda. Oke, jadi meja bundar, maka berarti siklis gitu ya.
jadi meja bundar gitu ya. Nah, lalu ada 6 orang nih, misalnya si A, si B, si C, si D, si E, si F gitu ya, duduk mengelilingi meja bundar. Nah, ini ada berapa cara membentuk posisi duduk yang berbeda. Berarti tadi tekniknya adalah satu orang ini dijadikan patokan kan? Maka berarti kalau kita lihat, maka masih sisa sebanyak 5 objek. Maka ini berarti banyaknya cara P-siklis adalah sebenarnya 5 faktorial langsung. Tapi kita bisa pakai rumus, caranya kan ada 6 orang ya. Lalu kemudian kita kurangin 1 gitu ya. Nah, begitu. Lalu kita hitung nih. Nah, sekarang 5 faktorial berapa? 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Oke, jadi ini adalah 20, ini adalah 6. Jadi totalnya 120 gitu ya. Nah, oke, kita lihat nomor 2. Nah, oke, 8 orang duduk mengelilingi meja bundar, tentukan banyak cara 8 orang itu duduk. Jika 3 orang tertentu selalu duduk berdampingan. Oke, ada 8 orang ya. Duduk mengelilingi meja bundar. Tapi 3 orang tertentu selalu duduk berdampingan. Oke, misalnya begini. Oke, meja bundar ya. Misalnya 3 orang itu misalnya A, B, C gitu ya. Itu selalu duduk berdampingan gitu ya. Lalu kemudian masih ada D, E, F, ini sudah 5 ya, 6, 7, 8 gitu ya, sampai H ya, betul ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, betul. Nah, tapi mereka yang lain itu boleh duduk terserah ya gitu, tidak perlu berdampingan gitu. Yang berdampingan misalnya orang tertentu itu ada A, B, C begitu ya. Maka kalau kita lihat ini ada berapa objek nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 objek. Karena ada 6 objek, maka P-siklisnya itu adalah 6 dikurangin 1 faktorial gitu ya. Tetapi salah satu objek ini itu ada 3 orang ABC, ini masih bisa berpindah-pindah tempat duduk di posisinya gitu ya. Wow, mereka tetap berdampingan tapi bisa pindah-pindah tempat duduk. Sebanyak berapa cara? Tentu karena ada 3 yang bisa pindah-pindah, maka sebanyak 3 faktorial cara gitu ya. 3 faktorial cara. Maka berarti hasil dari ini, siklis ini masih harus dikalikan dengan 3 faktorial begitu. Nah, jadi jawabannya adalah 5 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Nah, jadi 5 faktorial kan tadi 120 ya. 3 faktorial itu 6. Jadi kalau dikalikan hasilnya 720. Nah, gitu ya. Cara gitu ya. Oke, kita lihat nomor 3. Nah, di contoh nomor 3 ini dalam sebuah keluarga terdiri dari seorang ayah, ibu, dan 3 orang anak makan bersama mengelilingi sebuah meja makan. Berapa cara berlainan tempat duduk secara ayah dan ibu duduk berdampingan. Jadi mereka mengelilingi sebuah meja makan siklis. Oke, jadi ini meja makannya. Sekarang misalnya ayah, kita lambangkan apa nih? Misalnya A gitu ya. Ibu kita lambangkan I misalnya ya. Oke, ini mereka harus duduk berdampingan gitu kan. Nah, lalu masih ada anak, misalnya kita lambangkan apa nih? B, C, D gitu ya. Ada 3 anak, misalnya si B, si C, si D gitu ya. Nah, ini 3 anak. Jadi 3 anak ini duduknya bebas. Nah, maka mereka adalah satu objek tersendiri. Sedangkan ayah ibu ini satu harus berdampingan. Maka kita jadikan dia satu objek. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini ada sebanyak 1, 2, 3, 4 objek siklis. Maka berarti P siklisnya adalah 4 objek dikurangin dengan 1 faktorial. Tetapi salah satu objek ini itu ada dua objek yang bisa kita tukar-tukar tempat, berarti ada sebanyak 2 faktorial cara. Maka ini harus dikalikan dengan 2 faktorial. Maka kalau kita hitung, ini jadi 3 faktorial dikali 2 faktorial. 3 faktorial itu 6. 2 faktorial itu 2 ya. Maka jadi hasilnya 12. Nah, begitu. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, oke, kita lihat ini ada 5 siswa kelas 10, 3 siswa kelas 11, dan 4 siswa kelas 12. Mereka duduk di kantin mengelilingi meja bundar. Dengan berapa cara mereka dapat duduk jika siswa yang kelasnya sama selalu duduk berdampingan? Oke, jadi kalau siswanya kelasnya sama harus berdampingan. Oke, jadi duduk di meja bundar gitu ya. Oke, meja bundar. Nah, sekarang yang kelas 10 kan ada 5 siswa ya. Jadi 5 siswa kelas 10 ya kan. Lalu mereka harus berdampingan nih. Lalu ada 3 siswa yang kelas 11 nih berdampingan gitu ya.
Lalu kemudian siswa kelas 12 ini ada 4 orang nih, 12 pendampingan gitu ya. Jadi kalau kita lihat, ini totalnya ada 3 objek. Maka berarti permutasi siklisnya adalah 3 objek dikurangin 1 faktorial gitu ya. Nah, tetapi yang kelas 10 ini kan ada 5 orang duduk berdampingan bisa tukar-tukar tempat ya. Sebanyak 5 faktorial cara. Ini juga sama nih, 3 faktorial cara. Dan ini juga 4 faktorial cara. Maka berarti hasil dari ini masih harus dikalikan dengan mereka semua itu. Jadi kali 5 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, ini jadi kalau kita hitung maka jadi begini nih. Nah, ya dihitung pelan-pelan ya. 2 faktorial itu 2. 5 faktorial 120. 3 faktorial 6. 4 faktorial 24. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini dikalikan nih. Oke, jadi ini 720 ya, kali 2 jadi 144. Ya, dikali 24 nih. Ini hasilnya berapa nih? Ini 144 dikali 24 gitu ya. Oke, ini 6, 1, 6, 7, 1, 4, 5. Oke, lalu kali 2. Oke, jumlahin 6, 5, 1, 9, 4, 1, 3. Oke, 3, 4, 5, 6, tambah 1, 0. Nah, gitu ya. Oke, ya. Jadi kita lihat mungkin contoh lagi, satu lagi ya. Oke, jadi kita lihat. Sebuah gelang dapat dibuat dengan cara memasukkan 5 buah manik-manik yang berbeda warna. Oke, misalkan 5 manik yang berbeda warna itu A, B, C, D, E begitu ya. Dimasukkan dalam tali. Oke, diikat. Jadi bentuknya mungkin begini kan. Nah, ini tali gitu ya, diikat gitu ya. Maka berbentuk sebuah gelang gitu kan. Nah, lalu kemudian manik-manik itu dimasukkan gitu ya. Jadi ini manik-manik pertama gitu ya. Nah, ini mungkin manik-manik kedua gitu ya. Manik-manik ketiga gitu ya. Ini manik-manik keempat gitu ya. Nah, dan ini adalah manik-manik kelima gitu ya. Misalnya begitu ya. Oke, kita nampakkan misalnya ini warna A, warna B, warna C, warna D, dan warna E. Masing-masing berbeda kan warnanya. Oke, berarti menurut siklis kan seharusnya apa? Seharusnya P siklisnya itu apa nih? Oke. Ini kan ada 5 objek, ya kan? 5 objek. Berarti dengan kata lain, kalau siklis berarti 5 objek dikurangi 1 faktorial gitu ya. Nah, tapi kita ingat baik-baik bahwa sebenarnya gelang ini, contoh ya, misalnya seperti begini, itu kan juga bisa kita balik begitu kan, balik, maka dia akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi kita lihat ini kan dari atas gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang kita lihat dari atas ini berpindah ke bawah, jadi kita balik gitu. Nah, maka dia akan menjadi begini gitu ya, akan jadi begini ya. Ini A, oke, ini tetap A, tapi sekarang yang di sini adalah yang B gitu ya. Oke, lalu berarti di sini adalah yang C. Lalu nanti di sini adalah yang D gitu ya. Dan sini adalah yang E begitu ya. Kan dibalik gitu ya. Dibalik gitu ya. Nah, akibatnya kan kita tidak mengubah susunan warnanya kan. Ini cuman tampilan kita balik begitu ya. Jadi sebenarnya dua ini adalah gelang yang sama begitu. Oke, jadi sebenarnya setiap gelang yang sama itu kalau kita balik itu seakan-akan berbeda. Padahal sebenarnya dia adalah gelang yang sama. Berarti dengan kata lain setiap jenis berbeda gelang itu sebenarnya dia bolak-balik begitu kan. Makanya bolak-balik dihitung 1. Berarti setiap kali 2 buah bolak-balik dihitung 1. Maka ini hasilnya harus dibagi 2 begitu. Nah, oke, jadi dibagi 2 kenapa ini? Karena gelang itu bolak-balik sama gitu ya. Dibolak-balik hasilnya sama. Maka dihitung 1 saja yang bolak-balik, maka hasilnya bagi 2. Oke, ini kalau dikurangin hasilnya 4 faktorial nih. Oke, 4 faktorial kan 24 ya. Dibagi 2, hasilnya 12. Jadi ada 12 gelang berbeda saja, bukan 24. Karena ada 2 yang sebenarnya kelihatan berbeda, tapi sebenarnya sama. Ya begitu ya. Oke, jadi dengan demikian saya pikir contoh-contoh ini sudah cukup mewakili apa yang hendak kita bicarakan mengenai permutasi siklis. Oke, jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.